Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerja kelompok kami mengerjakan trainer sistem pendingin makanan dengan ketuanya Lutfi Habib Mubarak. Saya Kevin Amri. Saya Muhammad Ikhwanuddin Al-Aziz. Dan saya terakhir Devila Haroki. Ya, saya di sini akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada di dalam sistem refrigerasi. Yang pertama, kompresor. Kompresor berfungsi untuk menghisap uap refrigeran dan mengkompresinya hingga tekanan uap naik untuk proses kondensasi. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor itu sendiri yaitu gas panas akan didinginkan hingga menjadi cairan dengan membuang kalor yang diserap dari evaporator. Komponen selanjutnya ada filter dryer. Filter dryer ini merupakan komponen yang paling berfungsi sebagai penyaring dan penyerap kotoran. Selanjutnya ada katup ekspansi. Katup ekspansi sendiri berfungsi untuk mengontrol aliran gas cair dan menurunkan tekanan refrigeran dari kondensor agar mudah menguap di evaporator. Komponen selanjutnya ada fan atau kipas. Komponen ini berfungsi untuk mensirkulasi udara di atas kumparan evaporator dingin. Selain itu, berfungsi untuk memastikan bahwa distribusi udara dingin merata sehingga variasi suhu di dalam ruangan bisa berkurang. Saya akan menjelaskan cara fungsi evaporator, yaitu evaporator berfungsi sebagai menyerap dan mengalirkan udara panas di dalam ruang ke refrigeran dan wujud cair refrigeran akan merubah wujud menjadi gas. Setelah melewati pipa kapiler, bisa dikatakan bahwa evaporator adalah komponen yang berfungsi untuk menukar panas pada udara dingin yang berupa pada ruangan ber-AC diserap oleh evaporator dan masuk melalui sirip-sirip pipa sehingga suhu yang keluar dari sirip-sirip menjadi lebih rendah dari kondisi semula atau menjadi dingin. Hand valve atau yang biasa disebut dengan katup adalah sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan, atau mengontrol aliran dari suatu cairan. Low pressure gauge atau pengukur udara bertekanan rendah merupakan alat yang menunjukkan skala tekanan udara, memiliki skala positif dan skala negatif. Pressure gauge ini digunakan untuk mengukur tekanan pada sisi evaporator atau dipasang pada sisi suction service valve. Dan kedua, HPG atau High Pressure Gauge, pengukur udara bertekanan tinggi. High Pressure Gauge merupakan alat yang berfungsi sama seperti Low Pressure Gauge. High Pressure Gauge biasanya digunakan untuk mengukur tekanan pada sisi kondensor atau dipasang pada Discharge Service Valve. Sensor pendeteksi adanya tekanan serta sekaligus sebagai cut-off sistem kelistrikan AC, yaitu pressure switch. Dan sering disebut juga sebagai LPS, Low Pressure Switch, atau HPS, High Pressure Switch. Pressure switch bekerja berdasarkan tekanan yang diterima. Apabila tekanan di dalam saluran AC tinggi, maka pressure switch akan on. Apabila tekanan di dalam AC, sistem AC rendah atau freon habis, maka pressure switch akan off. High pressure switch itu. Untuk LPS, kebalikan dari sistem di atas. Terima kasih. Siklus kompresi uap. Kita tahu bahwa siklus kompresi uap memiliki 4 jantung utama. Yang pertama, kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Dan sudah dijelaskan juga oleh teman saya terkait fungsi dari komponen-komponen ini di siklus kompresi uap yang kami buat. Pertama, mulai dari kompresor, di mana kompresor memulai refrigeran pasta yang gasnya tadinya bertekanan rendah ke bertekanan tinggi. Namanya juga kompresor, dikompresi, airnya menjadi tekanan tinggi.
Kemudian dipompa menuju kondensor dengan fasa gas superheat. Seperti yang tadi bilang, gas bertekanan tinggi, superheat. Kemudian di kondensor terjadi proses kondensasi sehingga fasa yang tadinya gas berubah menjadi liquid bertekanan tinggi. Dari kondensor kemudian masuk ke filter dryer. Tapi sebelum filter dryer, di siklus kami ada hand pump terlebih dahulu. Dan fungsi untuk hand pump itu sendiri untuk menutup lajuran refrigeran. Lalu masuk ke filter dryer. Filter dryer berfungsi untuk menyaring refrigeran dari benda asing dan uap air sehingga ketika masuk ke katup ekspansi atau pipa kapiler itu benar-benar bersih. Ya, di sini saya akan menunjukkan alur atau siklus dari sistem refrigerasi ini. Setelah refrigeran keluar dari filter dryer, refrigeran ini berfasa liquid dan bertekanan tinggi. Setelah itu baru masuk ke pipa kapiler. Sebelumnya, pipa kapiler ini diameter dan panjangnya ditentukan dari kapasitas kompresor yang kita gunakan dan jenis refrigeran yang kita gunakan. Kebetulan kompresor yang kelompok saya miliki ini berkapasitas 1/3 pk dan menggunakan refrigeran jenis 134A. Di pipa kapiler ini terjadi penurunan suhu dan merubah wujud refrigeran dari liquid menjadi campuran bertekanan rendah. Kemudian setelah dari pipa kapiler, kita menuju ke evaporator. Di evaporator terjadi perubahan fasa dan yang tadinya campuran menjadi gas bertekanan rendah. Setelah keluar dari evaporator, lalu menuju akumulator, yang dimana fungsi dari akumulator ini berfungsi untuk memastikan refrigeran yang mengalir ke kompresor benar-benar berfasa gas. Baru setelah itu keluar dari akumulator, lalu refrigeran menuju ke kompresor. Tetapi sebelum menuju ke kompresor, terdapat low pressure switch dan low pressure gauge yang berfungsi untuk membaca tekanan rendah refrigeran. Baru setelah itu refrigeran melewati hand valve dan menuju ke kompresor. Dan siklus pun terus berulang. Mengenai kelistrikan, saya akan menyebutkan komponennya terlebih dahulu. Di antaranya ada push button on dan off, lalu ada indikator lampu merah dan warna hijau, lalu ada ampere meter, voltmeter, MCB, terminal, steker, dan relay 8 kaki serta soketnya. Untuk pengoperasiannya, ketika steker disambungkan ke sumber listrik, maka indikator lampu merah akan menyala. Kemudian ketika push button on atau yang berwarna hijau ditekan, maka relay akan mengontak dan mengantar arus listrik ke ampere meter untuk indikator arus pada trainer, lalu memberikan suplai listrik kepada fan kondensor dan kompresor. Sehingga ketika keduanya nyala, maka ampere meter akan menunjukkan kenaikan arus serta indikator lampu yang berwarna hijau akan menyala, yang berarti sistem refrigerasi pada trainer ini sedang berjalan atau beroperasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing anggota kelompok saya. Yaitu yang pertama, Dede Villa, memasang kompresor, Kevin Amri memasang evaporator, dan saya sendiri Lutfi memasang kondensor. Terus lanjut Muhammad Ikhwan memasang filter dan pipa kapiler. Terus untuk memasang HVS, LPS, dan HPG itu saya dan Villa. Terus untuk kelistrikan ditangani oleh Kevin dan Ikhwan. Untuk mengerjakan seperti swaging dan flaring itu dikerjakan secara bersama-sama. Terima kasih. Ya, saya Kevin Amri. Di sini saya akan memberikan tanggapan kepada ketua kelompok saya, yaitu Lutfi Habib Mubarok. Dia orangnya cukup baik, cukup cepat, tanggap, peduli, kerjasama, bekerja keras dalam mengatur setiap kerja bagian anggota kelompoknya masing-masing. Ya, itu saja tanggapan dari saya teruntuk ketua kelompok saya. Terima kasih.
Mengenai tanggapan kepada koordinator kelompok, saya menilai koordinator kelompok saya yaitu Lutfi Habib Mubarok bekerja cukup baik dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator dan memimpin anggotanya dengan benar. Ya, terima kasih. Menurut saya ketua kelompok saya atau koordinator saya sudah lebih cukup dari apa yang saya butuhkan. Butuhkan guys. Koordinator kami mampu untuk tidak berbelit-belit, satu-satu banget pokoknya mah. Dan penugasan untuk kami efisien itu. Cukup sekian. Mantap Pak Koordinator.